pasti kembali lagi Nirna ingatkan bahwa kalau udah pernah kolaborasi sama Unge, tapi bukan dalam bentuk lagu, tetapi Ungenya sih dalam bentuk lagu. Tapi kalau Nirina adalah memainkan filmnya. Ingat ya, di Pop Party ini kita selalu mengangkat sesuatu yang inspiratif dan juga bukan yang membuat kita jadi kayak harus terseduh-seduh dan sedih-sedih. No, oke? Inspiratif. Tapi dengan pengalaman hidup kamu ini, arti cinta sejati dari seorang Bunga Citra Lestari. Ini kan punya ini punya kekuatan magis soalnya lagu ini tuh crazy. Semua orang juga kalau ngedengerin lagu ini tuh kayak gitu kan, based on true story gitu loh. So, what do you have to say about it? Cinta sejati itu cinta dengan penuh keikhlasan sih. Kayak you really want this other person mencapai yang diinginkan. Happy, so whatever it takes, kita selalu support gitu. Kalau buat aku sih gitu ya, kayak bukan cinta buta ya, tapi cinta dengan penuh understanding. Yes. Penuh sacrifice, penuh understanding untuk mencapai apa ya, cinta sejati itu gitu, cinta yang ikhlas sih. Kalau gue bilangnya ikhlas ya, mesti ikhlas gitu. Kayaknya semuanya kalau jalannya gini ya ikhlas, jalannya gini ikhlas. Penuh dengan usaha, tapi penuh dengan keikhlasan gitu. You know what? Ini kan apa namanya, sometimes orang suka bilang ya itu tadi bukan cinta buta karena cinta tidak membuat orang jadi dilarang ini ita itu. No, yeah, terus tidak memikirkan yang lain kecuali cinta itu yang merasa bahwa harus dijaga gitu kan. That's not it. Yeah. If it's love, then you just have to gimana caranya mupuk itu menjadi hari yang lebih besar lagi gitu kan. Agree. Dan ini kita juga pengen ngomongin tentang self love juga. Oke. Karena kan sekarang ini yang kita tahu bahwa sekarang Unge juga kan lagi menyuarakan self love juga. Oke. Explain. Dan ini bukan hanya dari yang terakhir-terakhir ini. Dari yang kamu juga kan dari belajar healing dari Reza Gunawan juga gitu kan. Itu udah how long was it? Lebih dari 12 tahun yang pasti. Exactly, sih. Itu kenapa? Kenapa dari 12 tahun lalu kamu udah kepikiran untuk self healing? Karena I think mungkin kan gak semua orang tahu, itulah perjalanan orang kan beda-beda. So of course ada banyak hal yang dilewatin dari masa kecil sampai remaja sampai sekarang gitu. Banyak peristiwa yang dilewatin dan kadang-kadang kita gak bisa sendirian gitu ngadepin semuanya. Kita butuh orang buat bisa bercerita, kita butuh masukan untuk bisa membuat diri kita lebih accept dan belajar dari whatever happen untuk bisa tetap bersemangat ngejalanin hidup dan tetap apa ya, menjadi versi kita yang kita mau gitu. Versi kita yang menurut kita pas, yang rasanya di body and soul itu pas gitu ya. Jadi itu lebih kayak a lot of trauma in the past. So of course kita bisa lari, ngedistract diri kita atau kita bisa hadepin. Dan kenapa aku belajar self healing itu ya karena aku mau hadepin. Karena kalau nggak dihadepin sampai kapanpun itu akan ada di situ terus dan ngejar-ngejar kita gitu kan. Tapi kan berarti 12 years ago, maksudnya itu it's not something common gitu loh, self healing itu. Itu awalnya dari siapa? So I've tried everything kan sebenarnya, jalannya tuh udah banyak diskusi sama orang lain, tapi kadang-kadang kan orang selalu apa ya, maksudnya kita tuh bukan butuh dikasih tahu, kita butuh mirror untuk bisa melihat diri kita sendiri. Nah itu yang aku dapetin dari self healing gitu. Jadi ngomong terus cuma jadi mirror, oh jadi kita tahu nih diri kita kenal diri kita lebih baik lagi. Pada saat itu sih memang karena there's a lot of thing happening gitu kan pada saat itu. Terus aku nanya sama my makeup artist aku Mbak Mia. Mbak Mia. Mana dia, udah masih di sini gak nih? Ada ya kayaknya, dasar Mbak Mia udah kerja cabut duluan. Seperti biasa. Jadi dari Mbak Mia, Mbak, karena dia udah tahu lah aku lagi ngalamin apa, terus abis itu ya udah di refer ke nama Reza Gunawan, aku coba hubungin, what is the problem, bla 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 bla, sampai ke sana ternyata it works very very well for me, dan ternyata apa yang udah aku pelajarin dari belasan tahun lalu itu menyiapkan aku di momen yang lebih besar kemarin ini yang besar sekali ya gitu. Jadi kayak udah punya tools, udah punya kesiapan, udah punya tahu walaupun jalaninnya berat tapi udah tahu nih this gonna happen. Maksudnya apa yang harus dilewatin tuh kayak udah tahu gitu. Jadi toolsnya udah tahu, ngerasa udah lebih kenal diri sendiri, jadi udah bisa megang diri sendiri, lebih independen, itu tuh juga jadi udah ada gitu. So back again, setiap orang itu kembali lagi yang diingatkan sama Unge bahwa kita kan gak hidup sendiri di dunia ini gitu kan. Dan kalau
kalaupun bercerita kepada orang juga kita harus pilih-pilih karena kan Benar. apakah yang kita sampaikan itu menjadi bisa dapat masukan yang baik atau justru sesuatu yang entah memberikan trauma ke orang lain juga, entah juga nggak tahu. Kita mesti hati-hati banget sih sama apa yang kita omongin gitu karena ya ada aksi ada reaksi gitu kan. Jadi kadang-kadang orang ngomong sekilas tapi bisa kena di hati kita bertahun-tahun gitu ya. Maksudnya bukan berarti orang yang kena itu overly sensitive, cuma kadang-kadang emang orang beda aja gitu. Termasuk komentar netizen. Bukan lagi.